Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Foy Muhammad. Hari ini hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 jam setengah 12 malam. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar jam 1 mungkin ya, 1 atau setengah 2-an lah. Oke, kita akan melihat ya proses pergerakan Bitcoin hari ini, dan juga gua memiliki data on-chain yang sudah gua kalkulasi berdasarkan inflow dan outflow bulanan. Jadi teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari situ apakah memang saat ini pasar itu sudah selesai mengakumulasi, maka dari itu harga bullish, atau justru selling pressures itu dominan untuk saat ini. Dan untuk informasi, gua jualan parfum guys di TikTok Shop, namanya DAO, Decentralized Organization. Ini tuh 30 mili, ini tuh travelable ya guys, teman-teman bisa beli di TikTok Shop, harganya cuma 54.000. Nama akun gua Angkara Murka, teman-teman bisa cari di menu yang nomor 2 ya. Kalau di profile kelihatan nggak sih? Kayaknya nggak kelihatan ya, tapi teman-teman bisa lihat lah ya, harganya murah banget, 54 ribuan. Ada dua wangi kalau di sini ya, cuma ada decentralized sama rabbit hole aja. Kalau yang ini decentralized, jadi wanginya itu sweet menurut gua, dan daya tahan wanginya di baju dan di badan itu bisa 2 atau 3 hari lah ya, karena gua udah pakai, udah review duluan, dan ternyata memang wanginya bisa sampai tahan lama. Kalau untuk yang satu lagi, kalau yang ini itu rabbit hole. Kalau yang barusan decentralized, gua nggak salah sebut kan ya. Mudah-mudahan gua nggak salah sebut guys. Ini juga 30 mili. Kalau ini rasanya, kok rasanya sih wanginya fresh banget, dan ini cocok banget buat laki-laki ya. Ini travelable banget, jadi teman-teman bisa masukin ke sling bag atau ke tas kecil lah ya. So jangan lupa beli di TikTok Shop, linknya ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita ke teknik analisis, kita mau iklan dulu ya guys. Video ini disponsori oleh BingX. BingX adalah trading platform favorit gua guys, karena BingX menyediakan fitur perdagangan spot dan juga futures. Gak cuma itu, ada fitur copy trading juga untuk teman-teman yang menginginkan passive income dengan menanamkan modalnya ke trader profesional. Yang terpenting, trading fee di BingX juga termasuk rendah. Yuk daftar sekarang dan dapatkan rebate-nya. Oke, ada yang menarik di sini karena gue melihat adanya kenaikan harga, namun berdasarkan data on-chain ternyata exchange reserve itu naik signifikan ya. Melihat dari summary-nya aja, reserve increased, terus abis itu high selling pressure, dan teman-teman juga bisa cross check lagi masuk ke exchange reserve. Kan kita lihat ada kenaikan yang cukup signifikan di sini ya, berarti transfer Bitcoin masuk ke dalam exchange itu sebenarnya besar. Nah, gue juga sudah kalkulasi data inflow dan outflow-nya sebagai perbandingan teman-teman, apakah memang per bulan ini dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 19, karena tanggal 20 kan belum selesai ya, jadi gue belum masukkan ke dalam kalkulasinya. Sementara kalau memang saat ini gue lihat Bitcoin yang masuk ke dalam exchange itu cukup besar saat ini, selisihnya itu 21.038 BTC. Kalau kita kurangi dari jumlah atau total inflow ini yang udah masuk ke dalam exchange, dan ini juga yang sudah keluar dari exchange, jadi selisihnya juga sedikit. Ini kan bisa berubah ya guys, bisa saja kedepannya sampai dengan nanti akhir bulan Juli ternyata outflow pun akan lebih besar dibandingkan distribusinya kan. Jadi ya teman-teman, untuk saat ini perlu perhatikan aja dulu outflow-nya, apakah per bulan Juli akhir nanti akumulasi Bitcoin itu cukup besar dan bisa membawa harga Bitcoin menuju bullish. Nah, nanti ke depannya gue juga mau share ke teman-teman data inflow dan outflow ini berbentuk Excel kali ya, atau gue akan share juga menggunakan spreadsheet jadiin PDF. Nanti gue akan share mungkin di Instagram atau mungkin di community YouTube kali ya, biar teman-teman bisa melihat reportnya, laporannya, apakah memang per bulannya Bitcoin itu diakumulasinya sangat besar atau justru distribusinya sangat besar. Kalau distribusinya besar kan berarti selling pressure itu tinggi. Nah, sementara kalau dari spot market, distribusi koin itu seperti itu ya guys laporannya. Nah, teman-teman pun harus melihat bahwa derivative indicator saat ini memang dominasinya longing buy positions ya. Open interest pun naik positif, funding rate pun ya positif. Jadi saat ini pasar
sedang dominan untuk longing buy position. Jadi teman-teman jangan short selling di market ya, karena sangat berbahaya saat ini kalau teman-teman tahu-tahu short selling di market. Kecuali kalau teman-teman memang scalping menggunakan profit and stop lossnya profit 0,50, terus stop lossnya 0,40% menggunakan leverage 50 kali atau 125 nggak jadi masalah. Nah, kalau teman-teman yang swing trading, teman-teman untuk saat ini ya udah, menurut gue ya udah jangan masuk dulu lagi, karena udah bukan entry point lagi, harga udah mulai naik. Kecuali kalau memang candle atau market movement membuat sebuah triangle atau trading ya after breakout, lumayan lah swing sehari 2 harian kan. Dan kalau untuk technical analisisnya pun gue sebenarnya masih sama banget guys, belum ada perubahan sama sekali, karena possibility harga bergerak itu kan menutup gap yang di harga 27.28. Kalau berdasarkan perhitungan gua, positifnya memang harga possible sampai dengan 34.841 kalau dihitung berdasarkan double combinationsnya gitu kan. Nah, kalau kita ukur berdasarkan weekly candle pun ini tampak positif guys untuk sementara waktu ini. Jadi masih ada possibility kenaikan tuh mirip-mirip sama seperti inilah, kenaikan sampai dengan 40 atau 50%-an. Kalau kita ukur sampai dengan atas kan lumayan dapatnya 100%-an kan ya, kalau 34.800. Nah, jadi gua masih stick sama ini dulu guys analisanya, karena masih sangat possible harga itu naik sampai dengan 34.800 at least ya, menyambut Agustus dan juga September, karena berdasarkan histori Agustus September itu banyak bullish gitu kan. Dan juga nanti kita akan breakdown berdasarkan report yang akan gua akan report tuh mulai per Juni kali ya, karena kalau ke Januari tuh udah so yesterday banget gitu. Jadi gua akan lihat nih Mei, Juni, Juli, karena kan Mei itu crash ya kemarin ya. Juni ya, mulai dari Mei kan konsolidasi, terus Juni tanggal 9 turun nih, pas banget gue ulang tahun lagi turunnya, jadi gue dihadiahin ini guys, diskon. Dan kita akan lihat nanti per bulan Mei, Juni, dan Juli 3 bulan belakangan, apakah pada saat Mei dan Juni akumulasi itu besar. Kalau memang akumulasi besar, ada indikasi strongholder itu dominan saat ini gitu. So kalau kita lihat berdasarkan smaller time frame, gue menggunakan time frame 4H di sini. POC itu di harga 20.600. POC itu price on control ya guys ya. Nah, POC itu dekat dengan golden ratio kalau teman-teman tarik Fibonacci retracement dari sini sampai dengan sini. Jadi ini bisa menjadi level support pertama. Nah, teman-teman juga bisa fokuskan kepada volume profile, bahwasanya pada kisaran harga 22 ribuan sampai dengan 20.000 ini demandnya kuat. Jadi bila mana harga saat ini retest sampai dengan ke harga 22 ribuan, possibility-nya ya sampai dengan sini gitu, 22.100, 22 ribuan. Karena seperti yang sudah gua mention kemarin, bila mana broken resistance ini adalah sign of strength, jadi ada sinyal penguatan. Terus di beberapa video belakangan pun gua mention bahwa yang perlu kita perhatikan kemarin kan Fibonacci 113.272 di sini kan kisarannya. Nah, sekarang berada pada area retracement lagi di 1618, 1414. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan untuk saat ini menjadi area konsolidasi, karena ini adalah resistance guys. Itu ya. Jadi possible banget di sini tuh membentuk sebuah triangle, bisa saja di time frame 1 jam atau di time frame 4 jam. Tapi yang pasti adalah kalau kita lihat berdasarkan indikator smaller time frame di 1 jam, memang RSI menunjukkan kejenuhan. Cuma memang masih possible bahwa RSI itu berada di angka atas 50-an lah ya, 50 sampai dengan 70-an, dan untuk beberapa waktu ke depan. Karena fokus kita kan nanti tinggal kita lihat aja reaksi pasar pada tanggal 27 nanti FOMC, apakah memang The Fed akan menaikkan suku bunga sampai dengan 100 bps, karena kan possible ya, kalau berdasarkan prediksi gue sih bisa saja The Fed itu akan menaikkan 75 sampai dengan 100. Kalau yang sudah kita lihat di berita atau informasinya kan akan naik sekitar 75 basis point. Tapi kalau memang mau menekan inflasi lebih agresif lagi, possible banget kalau naik 100 sampai dengan 150 bps. Karena ini PR banget ya untuk The Fed, sulit sekali mereka menekan inflasi kalau pasar global tuh masih ya seperti ini gitu loh. Jadi ya memang harus
ada inovasi baru untuk menstabilisasi ekonomi dunia. Ya mungkin dengan adanya CBDC nanti, terus bank sentral atau the Fed itu meregulasikan digital dollar mungkin ya, atau mungkin juga XRP yang akan dipakai, gua juga nggak tahu. Nah itu mungkin bisa menstabilisasi ekonomi Amerika gitu kan. Ya walaupun fiat nggak akan bisa digantikan, cuman yang pasti adalah fiat dan juga digital currency itu akan berkesinambungan, bergerak bersama-sama atau barengan gitu kan. Fokus kita berarti broken dari 24.762 ya, gue masih sama banget lah kalau technical analisisnya. Jadi masih sangat possible harga itu dia bergerak naik sampai dengan menutup gap. Nah, gap itu kan berarti di harga 27 sampai dengan 28. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya gap yang ada di sini. Oke, mungkin ini dia laporan malam ini. Semoga analisa ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan, dan juga entry point kita di 17.666 ini bisa memberikan kita profit yang lumayan. Karena alhamdulillah ya, kita sudah mendapatkan kisaran berapa persen nih ya. Gua entry itu di 17.666 di spot, ya lumayan lah 38 atau 39 persenan. Jadi disyukuri ya guys. Dan kalau teman-teman memang sudah melihat potensi, wah kayaknya udah agak turun deh, ya udah yakin aja kepada analisanya, nggak perlu ngeliat analisa gua, karena gua membeli Bitcoin untuk jangka panjang. Kalau teman-teman sudah rasa cukup profitnya ya take profit ya, tapi yang pasti adalah analisa kita sukses dan memberikan cuan sekitar 39%. Jangan lupa untuk beli parfum gua di TikTok Shop, linknya ada deskripsi. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit terus karena saya tuh mahal. See you guys on the next video, peace out.